Selanjutnya Bapak Hasan Saleh dari Partai Demokrat. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ketua dan anggota Komisi 4. Yang saya hormati Bapak Menteri dan jajarannya. Saya Hasan Saleh dari Partai Demokrat, izinkan saya membacakan beberapa tanggapan dari Demokrat. Pada dasarnya sudah disampaikan sama teman-teman yang lalu. Antara lain beberapa laporan yang sudah disampaikan oleh KKP, oleh Dinas Kelautan dan sebagainya, namun tanggapan yang lain belum ditanggapi dengan bagus. Kemudian Bapak sudah menyampaikan pelanggaran peraturan terkait pagar laut, antara lain Undang-Undang 27, Undang-Undang 32, tidak usah kami bahas lagi. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan Pak. Dampak negatif dan nilai kerugian ekonomi pagar laut. Ini menurut pengamatan Demokrat. Kerugian diperkirakan mencapai 116,91 miliar per tahun. Dengan rincian 93,32 miliar per tahun penurunan pendapatan nelayan. Kemudian 18,60 miliar per tahun peningkatan biaya operasional. Kemudian 5 miliar per tahun kerusakan ekosistem laut. Kemudian data dari DKP Banten, sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terganggu pagar laut. Kondisi ini membatasi akses ke wilayah tangkap tradisional dan memaksa nelayan mencari lokasi baru yang jauh lebih berisiko. Kemudian nelayan kecil mau tidak mau menabrak pagar. Ini kan dihadapkan dengan sesuatu Pak yang tidak ada jalan lain, kita harus menabrak pagar, itu risiko dah. Kemudian ini rekomendasi dari Demokrat Pak. Yang pertama agar KKP melakukan penegakan hukum yang tegas. Yang kedua peningkatan pengawasan dan pengelolaan melalui koordinasi antar lembaga. Yang ketiga penggunaan teknologi pemantauan seperti drone atau satelit mengawasi pelanggaran wilayah pesisir laut. Yang keempat, pendekatan partisipatif. Tambahan Pak, kemarin kami ke Bekasi, saya sendiri ikut ke Bekasi. Kami mengharapkan kepala dinas dari provinsi hadir. Namun yang dihadirkan adalah bukan Pak, kepala bidang ya kalau nggak salah, kepala bidang Pak ya. Dan selama kami berdiskusi dengan kepala bidang, dengan masyarakat, kami sangat tersentuh Pak. Kepala bidang seolah-olah lepas tangan bahwa masalah yang ada di Bekasi adalah masalah pemerintah pusat, bukan di daerah. Itu kesimpulan dia. Kemudian masalah nelayan yang sangat menyedihkan Pak. Kami dihargai 7 juta Pak. 7 juta rupiah untuk selamanya. Bersedih Pak dengar pernyataan itu Pak. 7 juta rupiah dibayar ke masyarakat. Kemudian yang ironis lagi, mereka menghadirkan beberapa nelayan. Di antara nelayan ada yang nampaknya sudah dikondisikan berbicara mendukung ke perusahaan. Tapi kita kan tidak kehilangan akal Pak. Saya dekati masyarakat yang lain. Saya dekati masyarakatnya, nyatanya masyarakat yang lain ngomong apa adanya Pak. Kami tersiksa Pak dibayar 7 juta. Yang berikutnya Pak, ini pada saat kejadian, ini mulai viral, kami di situasi reses. Saya kebetulan dapil saya Kalimantan Utara Pak. Saya berada di Sebatik pas viral ini. Jadi
maaf ini Pak Menteri, pada saat Bapak Presiden sudah menyatakan cabut, tiba-tiba Bapak Menteri muncul dengan menyatakan seolah-olah menghambat pernyataan Presiden bahwa hanya disegel. Ya. Besok paginya masyarakat di sekitar situ kaget. Bapak Menteri berada di mana Pak ya? Jadi pertanyaan yang sulit kami jawab, Bapak Menteri berada di mana? Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Bapak Menteri tidak berada pada Presiden. Itu seolah-olah gitu Pak ya, seolah-olah. Kemudian berapa hari kemudian Bapak tampil lagi di TV bersama dengan Bapak Kasal. Nah, saya jawab, itu Bapak Menteri sudah berada dengan Kasal, berarti Bapak Menteri berada dengan Presiden. Saya rasa demikian, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.